Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 yang akan membahas bermain di lingkungan sekolah. Nanti kalian buka pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tapi tenang saja, nanti Bu Ayu akan berikan sebuah video pembelajaran yang akan membahas materi tersebut. Jadi nanti kalian tidak bingung dengan materi yang ada. Mungkin nggak usah lama-lama, langsung kalian tonton dan kalian simak baik-baik ya materinya. Selamat menonton anak-anak. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contoh nih adik-adik, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? Nah, itu menggunakan kata tanya apa. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa guru kelas 2? Seperti itu. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Nah, contohnya di sini, berapa jumlah bukumu? Berapa harga sepatumu? Nah, itu contoh dari kata tanya berapa yang kita gunakan dalam kalimat. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh adik-adik, kapan ayah pergi ke Jakarta? Kapan kamu berulang tahun? Nah, seperti itu adik-adik. Kata tanya yang berikutnya adalah di mana. Di mana digunakan untuk menerangkan tempat ya, untuk menanyakan tentang tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Di mana sekolahmu? Nah, seperti itu. Lalu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya adik-adik, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa engkau menangis? Nah, itu menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contoh, bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara menjadi anak yang pintar? Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya jika ditulis itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi, Kak Citra sudah buat video tentang kalimat tanya. Kalian bisa cek di channel Kak Citra ini kalimat tanya ya. Di situ lebih jelas adik-adik. Contoh dari gambar ini, Kak Citra bisa menggunakan beberapa kata tanya. Yang pertama adalah apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Nah, apa yang sedang dimainkan Benny? Ini kalimat tanyanya menggunakan kata tanya apa. Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, di situ ada yang bermain lompat tali. Lalu kita gunakan kata berapa. Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Nah, dari gambar ini kan ada yang bermain air adik-adik. Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bermain bersama? Dan yang terakhir Kak Citra menggunakan
Kata tanya bagaimana. Bagaimana cara bermain kelereng? Nah, ini adalah 5 kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Coba adik-adik buat 5 kalimat tanya yang berbeda dari Kak Citra berdasarkan gambar tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian bersama-sama adik-adik. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. Jadi di sini ada pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat di sini. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, di sini kita tahu adik-adik, berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. Nah, kita kurangi dulu 9 dikurangi 3. Nah, 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini karena belum angka hasil akhirnya belum 0, jadi kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus adik-adik. Berarti bawahnya 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum juga mendapatkan hasil akhirnya adalah 0, bukan ya? Belum ya adik-adik ya. Berarti di sini 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sudah di sini sudah 0 nih ya. Lalu kita hitung nih, ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali. Dan hasil akhirnya ini adalah angka 0 ya. Angka 0 juga. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, bukan hasilnya 0. Jadi karena di sini ada pengurangannya 3 kali. Jadi hasil 9 dibagi 3 adalah 3. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, kita cari bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 10 dibagi 2, maka kita tulis dulu 10 dikurangi 2. Berapa 10 dikurangi 2? Sama dengan 8. Karena 8 ya hasil akhirnya, berarti belum angka 0. Jadi kita tulis 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Belum juga ya adik-adik ya. Berarti kita tulis lagi nih, angka 6 ini dikurangi 2. Kita tulis di bawahnya. 6 dikurangi 2, 4. Lalu 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2 ya, hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Lalu kita tulis nih bentuk panjangnya. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis nih adik-adik, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 hasilnya ada berapa? Ya, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang.
Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapatkan setiap orang? Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 ya. Kita cari tahu pengurangan berulangnya dulu untuk mengetahui 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 berarti kita kurangi angka 18 ini, dikurangi 6 terus sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Belum ya adik-adik ya, berarti kita tulis nih di bawahnya. 12 dikurangi 6 lagi ya. Karena di sini dibagi 6, maka kita kurangi 6 terus adik-adik sampai nanti hasilnya di belakang ini adalah angka 0 ya. Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ternyata belum. Lalu kita kurangi lagi, 6 dikurangi 6. Nah, kalau sudah angka yang sama, berarti hasilnya adalah angka 0 ya. Kita buat bentuk panjangnya, pengurangan panjangnya ya. Di sini ada 3 kali pengurangan, maka 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6, kurangi 6, kurangi 6. Karena pengurangannya ada 3 kali, sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 adalah 3. Kalimat jadinya, jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Begitu adik-adik, mudah bukan? Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian. Kita mau cari tahu hasilnya berapa dengan pengurangan berulang. 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Maka hasilnya di sini ya, 4 dikurangi 2 adalah 0. Nah, di sini hasil 4 dibagi 2 bukan 0 ini adik-adik, tapi kita lihat pengurangannya di sini ada berapa kali. Oh, ada 1, 2. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Lalu 8 dibagi 4. Nah, kita tuliskan ya di sini 8 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 4 adik-adik. Dikurangi 4, lalu dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita hitung nih pengurangannya ada berapa kali. Oh, pengurangannya juga ada 2 kali, maka 8 dibagi 4 adalah 2. Contoh berikutnya, 9 dibagi 3. Maka kita tulis 9 dikurangi 3 ya, dikurangi angka belakangnya terus, dikurangi 3, dikurangi 3. Karena 9 kurangi 3, 6. 6 kurangi 3, 3. 3 kurangi 3, hasil akhirnya 0. Nah, ada berapa pengurangan? 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3. Begitu adik-adik, apakah kalian paham tentang konsep pengurangan untuk mengerjakan pembagian? Apa itu gambar imajinatif? Nah, adik-adik di sini di subtema ini kalian akan membuat gambar imajinatif. Lalu gambar imajinatif itu apa ya? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Nah, biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contoh di sini ada gambar buku. Nah, ini buku yang terbuka. Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan khayalan kita. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Nah, ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Ada gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Nah, nanti pensil warnanya kalian bisa menggunakan juga krayon dan spidol. Nah, untuk buku gambar kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatifnya. Lalu pensil itu alat yang digunakan
untuk membuat pola gambar imajinatif. Jadi sebelum kalian mewarnai, kalian membuat dulu pola gambar imajinatif menggunakan pensil. Mengapa Kak tidak menggunakan pulpen atau ballpoint? Karena kalau kita memakai pulpen atau ballpoint, kalau salah tidak akan bisa dihapus dengan bersih adik-adik. Lalu pensil warna atau krayon atau spidol itu digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif yang sudah selesai polanya tadi. Nah, kita juga menggunakan penggaris di sini itu untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Jadi sebelum kalian menggambar nih pinggir dari buku gambar, lebih baik kalian garis, kalian buat kotak begitu adik-adik supaya lebih rapi. Dan di sini penghapus kegunaannya adalah untuk menghapus pola yang salah. Nah, itu tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar image. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Gravitasi itu gaya tarik bumi adik-adik. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, ini adalah yang dilakukan Udin dan Benny. Mereka masing-masing mengamati benda yang berbeda. Ayo mengamati benda, yaitu air, gangsing, dan balon. Sekarang kita amati dulu air dan minyak adik-adik. Nah, ini adalah contoh air dan minyak yang diletakkan di gelas dan di botol. Maka bentuk mereka akan seperti tempatnya. Lalu ada gangsingnya. Nah, di sini gangsing ini berputar ya adik-adik ya. Ada gangsing yang terbuat dari kayu, ada juga gangsing yang terbuat dari plastik. Lalu ada balon. Nah, di sini Kak Citra punya berbagai macam bentuk balon. Ada balon yang berbentuk love ya, ada yang berbentuk bintang, bulat, ada yang berbentuk seperti huruf R. Nah, ketika diisi udara, maka udaranya juga akan membentuk seperti tempatnya. Keragaman benda. Nah, tadi kita sudah mengamati air, gangsing, dan balon. Sekarang kita akan membuat laporan tentang pengamatan kita. Petunjuknya, sediakan alat dan bahannya. Alat dan bahannya air, gangsing, dan balon. Amati bahan satu persatu. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kalian bisa buat tabel pengamatan adik-adik ya. Tabel pengamatan seperti ini. Nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, nama bendanya adalah air. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Tidak berwarna. Mungkin ada juga air yang berwarna. Tergantung yang kalian amati ya. Bentuknya seperti bentuk wadahnya. Lalu nama benda yang kedua adalah gangsing. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Bisa kalian sebutkan warnanya, mungkin berwarna coklat. Kalau coklat itu biasanya terbuat dari kayu. Bisa juga berwarna-warni yang terbuat dari plastik. Bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Boleh. Lalu kalian deskripsikan juga bentuknya juga boleh. Oh, bentuknya seperti tabung juga boleh adik-adik. Lalu nama benda yang ketiga adalah balon. Nah, sesuai pengamatan kalian, balonnya mungkin warnanya berwarna-warni. Bentuknya ada yang bulat, ada yang love, ada yang bintang seperti bintang, ada yang berbentuk huruf. Nah, isi di dalamnya adalah
udara. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, kita dapat simpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Balon ketika ditiup berisi gas atau udara. Itu kesimpulannya adik-adik. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup kita menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah adik-adik. Jadi siswa, guru, karyawan sekolah itu harus mematuhi tata tertib atau peraturan di sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah: memakai seragam sesuai jadwal dan rapi, melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, hari Senin ini harusnya memakai huruf kapital ya adik-adik ya, karena nama hari. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 06.45 atau kalian yang masuk pukul 7 ya, berarti datang ke sekolahnya sebelum pukul 7. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Itu adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Nah, coba adik-adik tulis tata tertib yang ada di sekolah kalian masing-masing. Membuang sampah pada tempatnya, itu juga contoh tata tertib. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran yang sudah diberikan Bu Ayu. Sekarang untuk tugasnya, kalian kerjakan latihan pembelajaran 1 pada halaman 61 dan latihan pembelajaran 2 pada halaman 64. Jangan lupa nanti kalian kirim foto pembelajarannya melalui grup WA ya. Mungkin itu aja yang Bu Ayu sampaikan. Kurang lebihnya Bu Ayu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.